Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Legislator Makassar Bersuara di episode pertama. Nah, hari ini kita akan membahas terkait kurikulum keluarga sebagai penunjang kurikulum sekolah. Karena kita tahu sendiri bahwa keluarga merupakan tempat terdekat dan tempat pertama bagi sang anak untuk belajar mengenai berbagai macam perihal kehidupan. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Yeni Rahman SSI. Beliau merupakan anggota DPRD fraksi PKS. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, nih Bu, hari ini kita akan berbicara terkait kurikulum keluarga. Mungkin Ibu juga sebagai seorang ibu dan juga sudah berkeluarga, pastinya banyak keluh kesah yang ingin disampaikan dan juga mungkin akan menjawab berbagai keluh kesah banyak keluarga di Kota Makassar dan juga di berbagai daerah di Indonesia sendiri terkait bagaimana sebenarnya kurikulum keluarga dapat menunjang kurikulum yang ada di sekolah dan bagaimana kita dalam keluarga, utamanya anak nih Bu. Mungkin boleh disampaikan terkait apa sih sebenarnya kurikulum keluarga itu dan seberapa penting ini menjadi usulan untuk menunjang kurikulum sekolah? Iya. Pertama tentu saja sebelum kita masuk ya ke kurikulum keluarga itu sendiri, kita melihat banyak fenomena yang terjadi sekarang, di mana ada yang lagi tren sekarang itu si inces itu. Ada anak yang menggauli saudaranya, kakak dengan adik, ibu dan anak. Ini berarti kita bisa berasumsi bahwa pendidikan belum selesai di dalam sebuah keluarga seperti itu. Dan yang selanjutnya juga menjadi keprihatinan kita adalah ada anak di usia SD masuk ke jenjang SMP, mereka tidak bisa membaca. Jadi pertanyaan kita ini di mana orang tua maupun gurunya? 6 tahun loh. Iya. Berarti dianggap bahwa ketika anak masuk ke sekolah itu dilepas begitu saja. Menjadi tanggung jawab guru sepenuhnya dan orang tua merasa baik-baik saja. Padahal yang harusnya kita pahami bahwa sebuah kurikulum ini tidak hanya diketahui oleh guru saja, tetapi kurikulum pun harusnya melibatkan orang tua. Jadi kan sekarang kita melihat perubahan-perubahan kurikulum yang kita ketahui bahwa perubahan kurikulum itu memang seyogyanya ketika ini mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum merdeka. Ini juga tidak terlepas dari siapa yang memimpin pada saat sekarang. Jadi kurikulum ini tergantung kekhawatiran kita nanti kalau berganti lagi menterinya, lain lagi akan kurikulumnya. Berganti lagi. Iya. Dan kita artinya mulai dari nol lagi gitu ya Bu, untuk membiasakan dengan kurikulum baru. Padahal sebenarnya kurikulum tujuannya dari dulu sampai sekarang itu sama, yang kita berharap bahwa dapat mencerdaskan anak-anak. Anak-anak berintegritas, anak-anak memiliki karakter yang baik, dan anak-anak mampu beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Dan saya ini sementara kuliah, dosen saya mengatakan bahwa sebenarnya kurikulum itu adalah guru itu sendiri. Jadi yang perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana kompetensi guru. Kita belum masuk dulu ya kepada keluarga. Kita baru berbicara secara umum bahwa pemahaman tentang kurikulum itu sendiri harus clear dulu kepada guru. Yang faktanya sekarang adalah sekarang pun masih ada dualisme kurikulum yang dilakukan. Kurikulum K13 dan kurikulum merdeka. Jadinya kan bagaimana cara mengevaluasinya? Kalau ada dua kurikulum yang berjalan, beda ya yang waktu sebelumnya ketika kurikulum dilaksanakan itu serentak sekolah melakukan kurikulum. Ini tidak serentak sekolah. Saya juga pernah menjadi guru 10 tahun ya, jadi sedikit banyak. Saya masuk dalam
kurikulum KTSP dan K13. Masih sempat berada di sistem itu, ini muncul lagi yang namanya kurikulum merdeka. Seperti itu. Terus selanjutnya kalau kita menanyakan bahwa bagaimana korelasinya ya kurikulum keluarga. Ya, kita berharap ini masih dalam wacana kami ketika kami juga diskusi dengan dosen kami bahwa seorang guru itu harus bersertifikasi untuk bagaimana mendidik siswanya. Sementara orang tua tidak punya sertifikasi bagaimana menjadi seorang ibu, seorang ayah. Iya, cuman dalam persepsi kita sebenarnya juga tidak langsung berasumsi bahwa aduh jadi repot lagi nih kalau ada kurikulum. Banyak berkemampuan orang tua kan tidak sama. Bagus kalau yang punya kemampuannya bagus ya, yang punya latar pendidikan yang itu gampang. Bagaimana yang pendidikannya rendah? Saya bisa mengatakan bahwa kurikulum yang nantinya kita rancang itu bisa dipahami oleh semua dan harusnya memang bisa dipahami semua untuk semua kalangan. Iya, gitu semua. Ya, jadi bukan hanya yang mampu mencerna itu adalah ketika seorang ibu atau orang tua ya. Karena nanti kita berharap ini kurikulum ini bukan hanya ibu saja yang tahu, harus juga ayah. Nanti belum kita bicara ayah ya, belum. Jadi kurikulum nanti yang kita maksud ini adalah siapapun dia dari latar belakang pendidikan apapun nanti akan mampu mencerna dan akan pasti bisa melaksanakan. Karena yang kita juga bisa melihat bahwa tidak sedikit pemimpin yang lahir bukan dari orang tua yang berpendidikan tinggi. Saya barangkali belum cari data validnya ya. Saya sendiri lahir dari seorang ibu yang tidak bersekolah. Tetapi orang tua saya mampu mendidik saya memiliki karakter yang bisa untuk beradaptasi, bisa bergaul di masyarakat. Karakter yang tidak tidak sampai tidak sampai mempermalukan keluarga seperti itu. Jadi saya pikir ini baru ibu ya, almarhumah ibu saya yang tidak sekolah dia mampu mendidik kami. Apatah lagi kalau berpendidikan. Iya, betul. Iya. Apalagi dibantu dengan kurikulum keluarga gitu ya, Bu. Insya Allah baik. bisa. Nah, ini kurikulum keluarga mungkin seberapa penting Ibu untuk menunjang kurikulum di sekolah, kemudian bagaimana seorang ibu mendapatkan atau seorang ayah juga mendapatkan kurikulum keluarga, artinya mereka punya rujukan kemana begitu Bu? Ya, kalau kita berbicara soal idealismenya tentu saja hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah, karena seingat saya di Dinas Pendidikan juga tidak hanya membahas tentang pendidikan formal ya, ada juga kalau tidak salah itu pendidikan informal ada di dalamnya. Bagaimana TKBM itu kan termasuk juga. Jadi tentang bagaimana pendidikan melirik keluarga itu sendiri, pendidikan di luar formal itu juga harus terperhatikan. Ditambah lagi dengan DP3A, ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini harusnya berkolaborasi. Dinas Pendidikan dengan DP3A untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan sehingga bisa menjadi rujukan sebuah keluarga. Sehingga tidak lagi kita bisa melihat atau akan meminimalisir tentang kenakalan-kenakalan anak-anak, tentang bagaimana anak-anak lebih senang ada di luar daripada di dalam rumahnya. Berarti suasana rumah ini tidak menyenangkan. Ada yang kurang. Ada yang lain yang mereka cari di luar gitu ya, Bu. Baik. Nah, mungkin apa saja yang perlu ada dalam kurikulum keluarga ini, Bu, yang mungkin saat ini ibu-ibu atau bapak-bapak sedang menonton begitu ya. Ini sebenarnya belum selesai konsepnya nih. Oke, baik. Mungkin apa yang mungkin ada yang sejak awal atau sejak tayangan ini ada, dia juga ingin kayaknya bagus deh kalau punya kurikulum keluarga yang dia rancang sendiri atau dia searching dari Google gitu. Mungkin apa pokok-pokok yang perlu ada begitu? Apakah mungkin pengenalan karakter, pendidikan karakter mungkin dan berbagai pendidikan lainnya. Jadi memang berbicara idealisme tadi ya, sebagai orang tua juga itu harus terus belajar.
Kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya bahwa pendidikan itu kita serahkan sepenuhnya kepada guru. Iya, kita juga harus terlibat di dalamnya, karena pada akhirnya mereka akan berpulang kepada kita. Kurikulum keluarga itu pun yang kita maksud di sini tidak seribet, tidak sesusah yang kita pikirkan, cuman memang perlu komitmen dan konsisten. Ya, jadi kalau misalnya di pendidikan formal, kurikulum dibuat untuk satu tujuan yang diinginkan. Ya. Maka dari itu kita pun bisa membuat kurikulum keluarga apa yang kita inginkan terhadap anak kita. Nah, jadi seyogyanya memang misalnya dalam keluarga itu juga harus banyak belajar dulu tentang psikologi anak. Sekarang juga saya pikir sangat mudah ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa informasi untuk belajar itu mudah, sudah ada YouTube. Beda dulu ya, kita memang harus ada guru yang khusus membimbing kita, ataukah harus kita membaca buku dulu. Itu pun juga membaca memang butuh beberapa lama ya untuk bisa mencerna, daripada kita memang langsung melihat, menonton. Jadi yang harus pertama dilakukan adalah orang tua harus bisa menjadi contoh buat anaknya, itu dulu. Terus yang kedua, kurikulum yang harusnya dibuat oleh keluarga adalah dia harus memahami usia anak. Jadi pendekatan kepada anak itu tergantung usianya. Betul. Dia belajar. Beda-beda treatmentnya gitu ya, Bu. Jadi mulai dia melahirkan, kira-kira saya target setahun anak saya ini harus pintarnya seperti apa. Nanti di 2 tahun anak saya seperti apa. Jadi orang tua dalam hal ini malah mungkin lebih menarik ketika kurikulum dibuat oleh ayah dan ibu. Gitu. Jadi sebenarnya intervensi dari pemerintah sih tidak sejauh itu di kurikulum. Tapi kalau misalnya dia membuat satu, ini lagi kami coba dalami ya, bagaimana membuat kurikulum keluarga itu sendiri, polanya seperti apa. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa melakukan itu dan akan diberikan kepada pemerintah yang bisa diturunkan kepada masyarakat. Tapi sebelum hal ini terjadi, karena pasti membutuhkan proses yang panjang, betul, Bu. Ya saya pikir kita keluarga sendiri bisa membuat kurikulum keluarga itu sendiri. Itu tadi usia anak sekian, bagaimana pola asuh anak laki-laki dan perempuan itu pasti juga berbeda. Jadi ibu tuh harus banyak-banyak membaca, lihat-lihat YouTube tidak apa-apa. Iya, betul. Dan mungkin secara garis besar begitu mungkin ada kurikulum dari pemerintah, tapi untuk yang mengatur masuk ke dalam keluarga itu ya sendiri, ayah dan ibu gitu ya, bagaimana menyesuaikan. Mungkin apalagi orang Indonesia itu punya latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nggak mungkin sama. Jadi treatmentnya mungkin antara orang Indonesia Timur dan bagian lainnya mungkin akan berbeda, tapi secara garis besar mungkin yang diberikan dari DP3A misalnya itu akan ada dalam penerapannya di setiap hari. Jadi peranan DP3A di sini adalah memberikan pendampingan kepada keluarga. Ini juga masuk sebenarnya di KB ya. Jadi ada 3 yang bisa berkolaborasi dalamnya, berintegrasi di dalamnya adalah bersinergi. KB ini dulu kita pikirannya kalau KB ini dia hanya berbicara tentang 2 anak cukup. Iya, 2 anak cukup. Ini sudah berubah ya. KB itu adalah bagaimana tentang ketahanan keluarga. Karena kita ketahui bahwa terjadinya kondisi lingkungan yang kurang baik ini disebabkan karena keluarga itu keluar, ya kan? Lingkungan itu tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi dia adalah sekumpulan dari keluarga. Jadi kalau misalnya dia di dalam keluarganya tidak selesai, maka dia di keluar juga tidak akan selesai. Tapi kalau misalnya dalam keluarga mereka sudah selesai, begitu dia keluar, dia akan mengeluarkan aura-aura yang positif dan yang baik-baik. Jadi memang harus dimulai dari keluarga. Nah, lingkungan itu terbentuk dari keluarga. Baik, KB keluarga berencana. Bukan hanya merencanakan berapa punya anak gitu ya, Bu, tapi merencanakan keluarga yang baik kedepannya seperti keluarga apa. Sejahtera. Baik. Nah, untuk kurikulum keluarga sendiri juga, Bu, saya rasa memang ini sangat penting karena banyak orang tua mungkin masih menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah. Padahal kita tahu SD cuma berapa jam misalnya di sekolah.
SMP dan SMA cuma sampai siang. Waktu dihabiskan 24 jam sisanya itu ya bersama keluarga di rumah. Itu mungkin penting untuk bagaimana kemudian pendidikan karakter, bahkan untuk baca tulis bisa dibantu dari rumah gitu ya Bu. Mungkin kita lihat fenomena sekarang yang tadi juga Ibu sempat katakan bahwa ada anak-anak yang sudah tamat SD tapi belum lancar membaca. Itu mungkin di mana gurunya? Gurunya mungkin disalahkan gurunya sepenuhnya, padahal peran orang tua juga penting di rumah begitu ya Bu. Mungkin boleh dijelaskan juga bagaimana kemudian orang tua sekarang kita melihat punya latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Ada juga anak Bu, mohon maaf, yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh, misalnya orang tuanya sudah bercerai atau ada salah satu orang tuanya yang meninggal dan akhirnya dia harus ikut sama neneknya, atau ada orang tua yang harus bekerja juga dan meninggalkan anak-anak. Nah, mungkin anak-anak yang seperti ini Bu, bagaimana kemudian pertumbuhan dalam keluarganya mungkin yang perlu untuk diberikan edukasi lebih? Ya, tentu saja banyak ya kondisi yang memang tidak ideal yang kita sampaikan tadi, namun kita pun tidak mungkin untuk berkecil hati ya, pasti adalah jalan untuk itu. Jadi ketika orang tua bekerja, ya lingkungan dari anak itu sendiri paham. Jadi ibu ini harus memahamkan terhadap orang yang mendampingi, gitu ya, Bu? Mendampingi anaknya, dan memang tentu saja orang tua juga menjelaskan dengan baik kepada anaknya. Jadi dilepas ya, maksudnya dijelaskan, karena memang ada satu sisi yang harus kondisi yang mengharuskan ibu menjadi tulang punggung juga dalam keluarga. Jadi ini sangat dimungkinkan dengan melibatkan orang yang terdekat dalam pengasuhan anak itu sendiri. Ini juga biasanya pengasuhan ibu dan nenek itu beda. Kalau nenek itu semuanya boleh. Betul. Kalau ibu tunggu dulu. Jadinya kadang-kadang sering ya berselisih antara pola asuh nenek dan ibu. Nah, jadi ini sebenarnya hanya perlu pola komunikasi saja. Jadi tidak sepenuhnya salah juga pola asuh nenek. Cuman cara pendekatan kepada orang tua itu juga memang harus kita punya triknya. Seperti kita memberitahukan orang tua tetapi tidak menyakiti hatinya. Karena tujuan kita sama-sama tujuannya untuk bagaimana anak ini menjadi baik dan menjadi hebat di kemudian hari. Baik, dan mungkin kurikulum keluarga ini kan masih dalam rancangan begitu ya Bu, dan menuju penyempurnaan kemudian untuk diaplikasikan ke banyak keluarga di Indonesia atau seluruh keluarga di Indonesia. Kalau yang sederhananya sebenarnya kita bisa lakukan ya, kalau di sekolah kan itu sudah jelas jam berapa, belajar apa, jadi kita sebenarnya orang tua ini juga saya baru mau coba juga terapkan dalam keluarga. Kita buat komitmen terhadap anak. Kita diskusi juga ya, tidak bisa kurikulum itu keluar tanpa melibatkan anak-anak. Jadinya kan mereka merasa terbebani. Kita menginginkan bahwa kurikulum keluarga itu dinikmati juga oleh anak. Jadi kita mengajak mereka berdiskusi. Saya pun ketika melakukan sesuatu itu banyak berdiskusi dengan anak-anak. Saya juga memiliki anak yang sekarang menjadi ujian saya, menjadi tantangan saya, yang tidak seperti anak yang lainnya. Yang biasa kalau anak laki-laki itu agak-agak perlu pendampingan kan, selalu mau keluar, bergaul dengan temannya. Padahal di satu sisi kita sebagai seorang ibu, walaupun dia laki-laki, kita tetap khawatir kalau dia keluar. Istilah saya sekarang, bukan hanya anak perempuan yang perlu dijaga, anak laki-laki juga. Jadi kekhawatiran kita itu kadang-kadang juga berlebih, tetapi karena fenomena yang ada di depan mata kita khawatir. Jadi pola asuh, pengawasan terhadap anak tidak lagi kita mengatakan kalau laki-laki itu tidak apa-apa perempuan mau saya tidak bisa, karena ada sesuatu juga ya yang dulunya kan tidak merebak tentang narkoba dan lain sebagainya ini. Jadi semua harus kita jaga. Jadi dalam
kurikulum keluarga ini nantinya kita berharap bahwa melibatkan anak-anak, mereka sukanya sih seperti apa. Tapi bukan berarti juga semua keinginan anak itu kita penuhi, tetapi kita arahkan keinginannya. Apakah keinginannya itu memang bagus, ataukah keinginannya itu kita poles supaya lebih baik lagi, atau kita mengarahkan bahwa ada hal yang lebih menarik daripada yang dia mau, tetapi tidak dengan menjatuhkan ide-idenya. Nah, jadi kurikulum keluarga itu sederhana ya, kita buat target dalam sebulan ini. Misalnya ya, anak-anak itu masih belum bagus sholatnya. Nah, ini kalau kita yang muslim ya, belum bagus sholatnya, jadi anak-anak ditarget. Nah, ini ya targetnya minimal 3 dulu harus tepat waktu misalnya. Jadi kita step by step kepada anak-anak, dan kita memberikan penghargaan pada anak ketika dia sudah melakukan hal yang kita sepakati. Dan biasanya sih memang anak-anak itu lebih banyak diiming-iming ya. Tetapi kalau kami ya, seorang muslim pasti mengatakan pada anak-anak, di dunia saja ini sudah bagus, kau merasakan hadiahnya bagaimana kalau di akhirat. Jadi motivasinya itu bukan juga kita bilang, anak-anak tidak boleh dimanjakan dengan hadiah. Tidak, kita memberikan hadiah itu sebagai sporting saja. Gitu. Jadi dalam sehari terhadap anak itu sebenarnya adalah jadwal-jadwal interaksi anak keluar dan di dalam rumah itu memang kita atur bersama. Gitu. Baik, dan itu mungkin artinya secara kedisiplinan kita sudah mulai pelan-pelan untuk menerapkan. Tapi kepada disiplin anak. juga tidak kaku. Betul. Artinya kita tidak bilang pokoknya nih ya, Pokoknya aturannya harus jam gitu. sekian harus begini. Nah, tetapi kita melibatkan ada mereka. diskusi juga gitu ya, Bu. Pokoknya kita berargumen sama mereka. Prinsip saya kita tidak boleh lemah pada anak, tapi kita juga tidak boleh terlalu kaku terhadap anak. Gitu. Yang kurang saya rasa dalam keluarga mungkin diskusi dan juga bagaimana mengkomunikasikan. Misalnya anak pengen A gitu, tapi orang tua tidak bisa menuruti ya langsung dibantah, nggak boleh gitu. Harusnya kita Tanpa diskusikan dulu. penjelasan. Kita diskusikan dulu. Ini kenapa, apa yang kamu inginkan, bagaimana baik dan dampak baik dan dampak kita buruknya. jelaskan apa baik dan buruknya yang dia inginkan supaya dia punya wawasan juga bertambah. Jadi anak saya juga termasuk agak kritis dan kadang-kadang juga kalau dilihat dari luar ya, ketika kita berbicara terus anak-anak juga memberikan argumen dalam pendidikan dulu kita menganggap ini anak membantah. Jadi dalam pola asuh yang dulu orang tua bicara, anak tidak boleh bicara, hanya mendengar saja. Satu arah jadinya ya, Bu. Kalau sekarang saya menganggap ketika anak saya mengeluarkan unek-uneknya, dia mengeluarkan argumen, saya tidak merasa bahwa dia melawan saya. Saya menganggap bahwa dia mengeluarkan apa yang ada di isi kepalanya, tetapi itu tetap memang kita mengarahkan. Gitu. Jadi kan nanti anak-anak, jadi pernah ya anak saya karena pola asuh saya juga dulu begitu, saya terapkan yang model dulu ya, pokoknya tidak boleh, pokoknya harus mendengar, pokoknya begini. Suatu ketika dia meluapkan semua perasaannya, mama itu, jadi dia mau didengar, padahal saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, langsung kembali benar berarti teorinya. Kita harus memberikan ruang mereka untuk mengungkapkan ekspresinya. Pola asuh saya juga dulu begitu, karena kita pakai pola asuh yang lama ya, pokoknya kalau orang tua bilang A ya A. Kita tidak butuh apa pendapatmu, pokoknya karena kita berprinsip bahwa apa yang kami sampaikan itu pasti baik buatmu. Iya, orang tua selalu benar ya, gitu ya. Maksudnya orang tua juga yang dulu saya selalu mau berada di tengah ya, tidak mau juga menyalahkan yang dulu pola karena pola mungkin asuhnya beda ya. begitu ya kehidupan dulu dengan sekarang. Kita coba melihat secara bijak bahwa pola yang mereka pikirkan itu tadi, bahwa saya benar, karena tidak mungkin saya mau menjelaskan kalau itu menjerumuskanmu. Padahal dalam interaksi bukan hanya itu, kondisi sekarang anak-anak juga butuh didengar, mereka juga punya pemikiran gitu. Jadi
harus banyak diskusi lah buat anak-anak sekarang ini, tantangannya untuk anak milenial. Artinya orang tua dan anak itu boleh seperti sahabat gitu boleh, ya Bu, saling mencurahkan begitu apa yang orang tua mau, apa yang anak mau, dicari titik tengahnya gitu ya, jangan satu arah gitu komunikasinya. Akhirnya itu yang mungkin membuat anak tidak nyaman di rumah, Bu, dia cari keluar. Karena kalau dia bertemu, saya lagi pelajari juga anak saya, jadi saya juga merasa masih kurang ya dalam mendidik. Saya masih harus banyak belajar. Padahal kami ini berdua ya, suami saya guru, saya juga pernah jadi guru. Semua teori-teori pun kami sudah praktekkan, ternyata kami pun belum berhasil maksimal. Tapi kami tidak berhenti untuk belajar. Memang ini perlu kita perlu komunikasi terhadap anak itu sendiri. Jadi untuk pola asuh sekarang ini memang kita tidak bisa lagi melakukan satu arah seperti itu. Baik, dan ini memang kalau kita melihat bahwa hubungan antara orang tua dan anak itu merupakan hubungan yang harus punya komunikasi yang baik gitu ya Bu, karena apalagi sekarang treatment kepada anak-anak itu sudah beda Bu, antara anak-anak yang dulu dengan sekarang namanya generasi Z, generasi milenial. Mereka punya banyak sumber informasi dari luar, banyak tempat bermain juga di luar. Ada tadi yang saya lupa. Memang kita perlu untuk memperhatikan hal tersebut. Ini juga lagi saya pelajari, kenapa anak itu lebih senang dengan temannya. Dalam psikolog pendidikan bahwa ketika anak memasuki usia remaja, memang dia sudah mau lepas dari kita, dari orang tua. Karena dia takut ya, banyak aturan-aturan. Gitu ya? Dia ingin memiliki privacy. Yang kita ini sebagai orang tua selalu menganggap, kenapa kau harus menyembunyikan? Semua orang tua itu tidak akan pernah mau mau menjerumuskan anaknya. Tidak ada orang tua harusnya yang menjadi kalian percaya menjaga rahasia. Jadi ini belum klop ini. Nah, satu sisi ibu merasa kalian itu belum bisa lepas, sementara anak merasa saya harus lepas. Kalau dia bergaul dengan temannya yang seusianya, dia lebih nyaman. Karena temannya mengikuti mungkin semua keinginannya gitu ya Bu. Dia semuanya dia, oh iya bagus, tidak ada argumentasi lain. Iya, gitu. Kalau kita kan selalu mau mengarahkan juga. Anak-anak itu usia remaja itu dia paling anti kalau terlalu sering dinasehati. Betul. Jadi tantangan besar memang. Makanya memang kita perlu banyak belajar sebagai orang tua. Guru saja tidak berhenti belajar, orang tua harusnya lebih banyak belajar. Orang tua juga life learner gitu, sama dengan guru ya Bu. Jadi kembali lagi ya, mendidik anak itu tidak dikatakan bahwa yang berhasil itu yang punya pendidikan yang tinggi saja ya. Biar tidak berpendidikan formal yang tinggi juga itu pasti bisa. Karena yang mengetahui anak kita, yang bisa pegang hatinya ya pasti kita. Baik, dan ini memang sangat menunjang begitu ya Bu, bagaimana kemudian pendidikan dalam keluarga itu akhirnya juga mendorong anak berprestasi di sekolah misalnya. Betul. Karena ada sudah diterapkan mungkin pendidikan yang dasar-dasar dari rumah dibawa ke sekolah, dikembangkan lagi melalui guru. Mungkin sebagai ibu, mungkin sebagai guru, pernah menjadi guru dan suami juga masih menjadi guru, mungkin boleh diceritakan pengalamannya, mungkin bertemu dengan banyak anak didik di sekolah dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Apakah memang seberpengaruh itu, misalnya ada yang dari keluarga yang ini dan beda mungkin cara mereka mengekspresikan diri di sekolah? Iya, pasti. Saya kebetulan ya pernah mengajar langsung 3 sekolah. 3 sekolah masih gadis ya, masih gadis. Saya mengajar di sekolah negeri dekat rumah. Yang kedua saya mengajar di sekolah internasional Metro School ya. Itu tempat saya belajar yang sangat baik juga. Banyak pengalaman saya terima. Di sekolah tersebut itu orang tuanya memang yang menengah atas ya. Dan satu saya sekolah di Asar Center namanya, penghafal Quran. Di sekolah itu ya orang tuanya orientasi utamanya itu adalah pendidikan agama, hafalan. Saya melihat pasti memang akan berbeda ya, akan berbeda perilaku anak dari malah pernah ya sempat saya buat tulisan, tapi sudah hilang itu karena laptopnya hilang. Guru 3 dunia. Saya coba untuk memasuki karakter anak dari latar belakang keluarga yang berbeda.
dan seperti secara teori pasti memang mempengaruhi ya, mempengaruhi hal itu sikap anak-anak pasti berbeda. Namun satu hal yang semua sama, anak-anak itu memang senang bermain dan anak-anak itu senang diskusi. Dan saya selalu mengatakan pada anak-anak yang di dekat rumah saya ya waktu itu bahwa kalian semua itu sebenarnya punya sama, otak sama. Hanya membedakan kalian tidak memerangsang otaknya. Karena otak orang yang orang tuanya yang cerdas dan yang tidak itu semuanya sama. Kalian punya dua tangan, kalian punya dua kaki, alat indera yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kalian harus mengembangkan itu. Jadinya kan bisa termotivasi, kita berharap seperti itu. Dan pengalaman saya menjadi guru dulu memang sebagai seorang guru itu kita harus siap menerima masukan dari orang tua. Profesi guru menurut saya ini profesi yang luar biasa. Dan profesi yang tidak pernah tidur. Karena begitu kami sampai ke rumah, saya kan dulu pulangnya sore, maghrib sampai di rumah. Kita baru mau duduk, ada telepon orang tua, Bu, anak saya belum sampai ya. Kita tetap harus ladeni. Padahal kan sebenarnya sudah di luar jam pelajaran. Begitu pagi kami mau sibuk cepat-cepat ke sekolah, dapat telepon lagi, Bu, anakku enggak mau ke sekolah, bisa kita telepon bujuk-bujuk. Ya kita harus melayani. Harusnya pelayanan seperti itu harus dilakukan oleh guru. Ini yang masih kurang di sekolah negeri. Ya, masih kurang untuk interaksi terhadap orang tua ya. Ini harusnya mereka bisa lebih intensifkan. Gitu. Jadi kita sebagai guru, kalau saya melihat ya, dulu saya sebenarnya lebih senang menghadapi anak yang bermasalah. Sekarang itu istilahnya anak inklusi, anak yang berkebutuhan khusus. Karena pasti ada sesuatu yang menarik di diri anak ini yang tidak selesai. Jadi saya dulu guru BK ya, kalau istilahnya. Tapi kami di swasta dulu namanya saya wakil kesiswaan. Jadi pokoknya anak-anak kalau ada masalahnya, saya punya istilah adalah kursi panas. Pokoknya kalau ada masalah yang kursi panas, ibu gimana caranya tuh? Panasnya maksudnya dia duduk di kursi sambil dia beristighfar, merenungi semua apa kesalahannya. Dan yang kedua yang saya coba terapkan pada waktu itu ketika menjadi guru BK, ketika ada anak berkelahi, ini paling rawan. Kita kebiasaannya ketika anak berkelahi pasti kita mencari siapa benar, siapa yang salah, siapa kan? Yang salah, betul Bu. Dan pasti akan ketemu orangnya, kau memang yang salah. Apalagi kalau dia memang berkali-kali. Tapi kadang-kadang dia tidak salah juga suatu waktu. Tapi karena keseringan, belum diinterogasi, pasti dia bilang, pasti kau memang selalu bikin masalah. Nah, saya coba belajar pada waktu itu. Akhirnya saya menemukan satu cara. Anak-anak ini saya pelajari masalahnya apa, dia semua berbicara. Akhirnya saya tidak dalam posisi menganggap ini yang paling benar, ini yang paling salah, tidak. Tapi yang saya keluarkan pernyataan adalah kamu punya salah ini benarmu, kamu juga salah, ini salahmu, ini juga benarmu. Jadi mereka merasa nyaman kan? Ya, oh iya dia saya salah, ini salah saya, tapi saya benarnya ini. Jadi anak-anak merasa terhargai dan tidak ada dendam di antara mereka berdua gitu. Ini kita harapkan kepada guru-guru juga berlaku seperti itu. Cintailah anak-anak didik kita sehingga mereka nanti mempunyai jiwa yang baik karena dia sudah mendapatkan begitu banyak kasih sayang ya untuk anak-anak. Jadi saya dulu istilahnya mengajar dengan cinta. Capek loh mengajar gitu. Tapi kalau kita nikmati, kita merasa bahwa kalau guru ya, ini yang saya mau pancing sama teman-teman guru bahwa kita mengajar anak itu jangan kita merasa terbebani, jangan. Cintailah anak. Jadi guru itu kaya sekali, banyak anaknya. Ya kan? Banyak rezeki gitu. Iya, jadi saya bilang pokoknya jadi guru nikmati, jangan berpikiran kalau ada anak bermasalah jangan ASEAN terlalu di justice ya, dihakimi seperti itu, jangan. Anak yang bermasalah itu banyak kita dapati bahwa kadang-kadang anak yang bermasalah itu di kemudian hari jauh lebih baik. Ada teman baru cerita kakaknya dulu itu dikasih tinggal kelas, pindah sekolah, akhirnya sekarang kakaknya itu menjadi dokter bedah.
Jadi saya berharap semua guru memperlakukan semua anak yang sama. Kalau ada anak yang bermasalah, coba peluk dia. Jangan justice dia. Iya, betul betul, Bu. Ini banyak anak yang tidak yang bolos sekolah ini juga. Karena anak saya salah satunya yang suka bolos. Saya pelajari kenapa seperti ini. Ini kan kita tidak bisa justice anak-anak ini memang malas, jadinya dia jadi bulan-bulanan, dia jadi tanpa guru sadari pembulian. Kita harus tahu kenapa mereka bolos. Mungkin ada sesuatu yang tidak indah yang dia harapkan. Jadi janganlah deh sedih-sedih ini karena anak. Pokoknya peluklah anak yang bolos, anak yang terlambat belajar, anak yang malas, anak yang suka berkelahi. Ada sesuatu yang hilang dari diri mereka. Kita berharap guru harus menemukan hal itu. Baik, justru biasanya kita lihat bahwa yang nakal-nakal ini di justice, kemudian dituduh duluan gitu. Akhirnya dia juga semakin minder dan semakin melakukan apa yang tidak diharapkan begitu ya, Bu. Dan kita harusnya dengan melihat anak yang bermasalah ini justru kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Pokoknya minimal kita peluklah anak itu. Itu maksudnya kalau yang SD SMP ya, kalau SMA sih pasti harus adalah kita tuh adab-adab ya. Jadi untuk anak guru-guru kita berharap sih bahwa kurikulum itu sendiri adalah di guru. Silahkan menambah kapasitas kita, meningkatkan kompetensi kita. Apalagi jikalau ada guru yang bersertifikasi, harusnya kita memperlihatkan kinerja kita. Kita jangan mengurusi lagi tentang kepala sekolah, bagaimana. Pokoknya kita totalitas mengajar. Saya dulu begitu. Saya malah pernah dipecat sama kepala sekolah. Tetapi begitu saya dipecat jadi kesiswaan, karena ada something-nya, ya saya tidak marah dengan meninggalkan. Ini kemarin malah ada kasus guru mau mogok karena tidak suka kepala sekolahnya. Itu sangat naif menurut saya. Saya ketika dipecat, saya tetap memperlihatkan kinerja saya yang baik. Itu masalah pribadi saya dan kepala sekolah. Akhirnya itu hanya 2 bulan kami sudah baikan lagi. Gitu. Jadi kita jangan karena ada masalah anak-anak yang terkorbankan. Betul. Jadi guru itu artis. Taunya maksudku artis. Dia harus selalu senyum, padahal banyaknya masalahnya di rumahnya. Nggak boleh dia memperlihatkan kegalauan deh. Jadi dia harus bisa berakting. Jadi kami tuh guru itu artis, dia aktingnya terus selalu bahagia, karena akan mempengaruhi psikologi anak. Saya sendiri, Bu, menilai guru adalah role model gitu, betul, bagi anak-anak muridnya. Baik. Nah, mungkin juga kalau kita melihat ada biasanya ada anak-anak di sekolah mungkin yang pemarah, suka berantem, artinya atau malas-malesan. Saya rasa itu juga ada beberapa yang berasal dari masalah keluarga. Mungkin dia punya problem dengan keluarganya yang tidak bisa diungkapkan di rumah, akhirnya pelampiasannya ke sekolah. Mungkin ini juga butuh treatment yang berbeda mungkin, Bu. Iya, pastinya. Jadi saya pokoknya kemarin tuh memang saya spesialis anak bermasalah, saya suka. Tapi ketika kita melakukan pendekatan sama anak tersebut, akhirnya mereka menyayangi kita. Jadi ada yang membuat saya terharu pada waktu itu. Ini pokoknya ini anak sudah tidak ada lagi guru mau ajar. Nah, saya ampun Ibu Yan, kita mau yang ajar ki. Istilahnya kalau kita sini bilang patotua ya. Padahal kan sebenarnya tidak begitu juga. Pokoknya tidak ada yang mau ikuti. Saya dampingi dia, tapi saya mengatakan silahkan berbuat sesukamu, tetapi jangan menyakiti orang lain. Kalau kamu dengan sikapmu seperti itu, ya kau akan dapat akibatnya. Jadi tidak usah terlalu banyak diceramai, terlalu banyak dimarahi. Tetapi yang perlu dia tahu bahwa dia tidak melukai orang di sekitarnya. Itu. Silahkan dengan karaktermu. Kalau kau tidak mau tidak mau mendengar, tapi kita arahkan ya, ini yang baik. Akhirnya pada waktu itu dia keluar kota sama ayahnya. Pulang-pulang dia bawakan saya tas. Bu, ini tas bisanya dia anak yang badung gitu. Bisanya memikirkan hadiah buat gurunya. Ini kan maksudnya sesuatu yang jadi kan pasti bapaknya bilang, jadi paksa bapaknya. Bapaknya yang cerita. Bu, dia bilang pokoknya harus dibelikan Bu ini tasnya. Saya aduh, sebenarnya sih tidak seberapa, cuman bentuk perhatiannya. Betul, itu. Bukan masalah nilai harganya ya, sebenarnya tapi juga dia hadiahnya punya niat itu, gitu. Hadiahnya itu ya mulai bercanda ya. Coba dia tanya saya, pasti saya mau yang lebih bagus lagi. Tapi bukan itu persoalannya. Tetapi bagaimana dia mengingat ketika dia berada di luar untuk dia tidak mau pulang kalau ayahnya tidak beli. Gitu.
Jadi maksud saya pendekatan sama anak itu yang bermasalah itu harus kita intensifkan. Baik, dan ini memang kita melihat bagaimana juga antara kurikulum sekolah dan kurikulum keluarga itu punya keterikatan gitu ya Bu, harus saling bersinergi gitu. Jadi begini juga, misalnya ya harusnya kurikulum yang ada di sekolah juga itu terbahasakan dengan baik dengan orang tua. Misalnya kelas 1, harapan kurikulum dari kelas 1 anak-anak sudah pintar memegang pensil misalnya, sudah bisa membaca. Nah, disampaikanlah kepada orang tua bahwa target kami adalah seperti ini. Sehingga orang tua tahu, dia juga bisa mengevaluasi. Oh, anak saya belum sampai, kira-kira masalahnya apa? Coba kita cari. Jadi bukan berarti di tahun langsung orang tua datang marah-marah, seperti tidak juga. Ini kita hanya mau tahu saja evaluasinya, sehingga ketika ada masalahnya kita bisa cari solusinya. Dan yang kedua misalnya, di kelas 3 apa harapan kurikulum di kelas 3 tuh? Apa yang diharapkan dimiliki oleh anak? Betul Bu. Ini kan cuma guru yang tahu, orang tua tidak tahu. Harusnya dikomunikasikan kepada orang tua juga. Dari situlah barangkali bisa nanti diramu dengan kurikulum rumah. Oh, jam sekian jam anak-anak harus saya dampingin, silahkan main, silahkan dan sebagainya. Baik, dan itu sederhana kok kurikulum keluarga, tapi banyak yang belum menerapkan gitu ya, dan mungkin saya juga baru mau belajar. Banyak yang belum paham begitu bagaimana kemudian akhirnya menyerahkan semua tanggung jawab pendidikan ya ke sekolah. Apalagi misalnya udah bayar sekolah mahal-mahal ya kita ngapain di rumah kalau swasta lagi? Itu luar biasa tuntutannya loh, karena kan kita berbayar dan guru juga itu totalitas. Saya tidak mau kasih pembanding ya sama yang di luar swasta, ya pastilah beda perlakuannya seperti itu. Dan itu yang perlu juga menjadi perhatian antara komunikasi guru dengan orang tua begitu. Jadi tidak ada lagi guru yang dipidanakan oleh orang tua kalau komunikasi. Karena kalau sudah kedua belah pihak punya sudah saling memahami, saling apa tanggung jawab guru, apa yang menjadi tanggung jawab orang tua, itu harus diperjelas. Misalnya gitu ya, Bu? Kita sudah baku baik, dekat Miki. Kalaupun mungkin kita tidak baik terhadap anak saya, mungkin ada sisi baku baik. Jadi kita nanti bisa menjelaskan kenapa kita kasih begitu anakku. Tidak langsung di ranah kepolisian seperti itu. Masih bisa dikomunikasikan. Betul Bu. Ini juga menjadi penting begitu ya. Bagaimana kemudian biasanya kita lihat bahwa kalau orang tua anaknya tidak bisa membaca misalnya di umur sekian yang harusnya sudah lancar, malah menyalahkan bodoh mentong ini anakku, bahasa sini ya, bahasa Makassar. Padahal peran kedua orang tua juga belum terlihat mungkin. Bagaimana kemudian anak penangkapannya di sekolah gitu dengan mata pelajaran belum maksimal karena tidak distimulasi kembali di rumah gitu ya Bu. Jadi kalau dan semua anak juga tidak sama. Iya, betul. Ada memang yang melejit pemahamannya, kemampuannya, ada juga yang lambat. Jadi tentunya memang kita harus bijak ya. Seperti anak saya itu kelas 3 baru tahu membaca. Itu memang dia prosesnya ya. Kita tidak paksa jadi anak-anak itu nanti dia mau karena anak saya itu mau tahu baca semua yang ada di jalanan, akhirnya kami pancing, ya silahkan kok membaca, bilang makanya kita membaca, kan ada buku ya, silahkan Mi, bilang baca Miki supaya kita bisa tahu baca yang dilarang. Akhirnya dia mulai mengejar sedikit-sedikit, nah dia suka. Jadi itu akan lama berbekas daripada kita yang paksa mereka. Iya, betul. Dan ini juga harus ditahu bahwa SD itu memang awal mulanya membaca. Tidak boleh ada sekolah yang tidak menerima anak yang tidak tahu membaca. Di TK itu tidak boleh sebenarnya diajarkan anak membaca. Ini yang masih banyak keliru gitu ya Bu. Anak TK sudah diajarkan membaca gitu. Ini kan dalam psikolog, beberapa psikolog ya sudah menyampaikan bahwa ketika anak-anak sudah pintar duluan membaca, dia nanti akan mengalami kejenuhan. Betul. Di tahapan-tahapan tertentu. Padahal masa sekolah, masa pendidikan masih panjang banget gitu ya Bu, sampai kuliah nanti akan masih banyak pelajaran. Gitu. Jadinya dia ibaratnya ya dipaksa itu otak, kan harusnya dia pelan-pelan. Ini dipaksa. Bagaimana sesuatu yang dipaksa? Iya. Pasti semua bisa jawab. Jadi memang berproseslah anak-anak itu. Anak saya kelas 3 baru bisa membaca, padahal kita selalu arahkan, kita ajar.
Dia membaca 1 kali 1 halaman pergi lagi. Tapi karena ada sesuatu yang ingin dia tahu, akhirnya dia memaksakan dirinya untuk membaca. Untuk belajar. Gitu, hanya kan Bu. clear sekarang, tuntas membacanya. Ini memang menjadi tantangan bagaimana kemudian memberikan kenyamanan dalam belajar pada anak-anak di rumah. Baik Bu, untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, mungkin Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mungkin keluarga, ayah Ibu, kepada juga mungkin DP3A atau pemerintah yang akan merancang kurikulum ini dan nantinya semoga bisa diterapkan di seluruh keluarga di Indonesia. Silakan. Iya, pastinya kita berharap ya bahwa pola pengasuhan itu memang dimulai dari rumah, sehingga calon ibu pun sebenarnya sudah harus mulai belajar, bukan ketika dia menikah ya. Jadi sudah nikah ya? Belum Bu. Harus belajar. Ini kesempatan juga untuk belajar. Terima kasih Bu. Karena ada saya lupa ya hadis atau apa, didiklah anakmu 30 tahun sebelum dia lahir. Kalau nggak salah ya, atau berapa tahun begitu. Ini artinya bahwa kita dulu yang perlu mempersiapkan belajar, diri. betul. Nah, kita mempersiapkan diri menjadi seorang ibu, sehingga ketika anak lahir itu kita tidak belajar lagi, tetapi kita langsung praktekkan. Betul. Seperti itu. Dan tentunya pola asuh ini tidak hanya dibebankan pada ibu. Kami berharap ayah juga ikut terlibat. Saya pernah ya di beberapa kesempatan jadi pembicara mengatakan, pulanglah ayah. Artinya ayah juga harus banyak terlibat untuk mendidik anak-anak, karena itu akan terasa beda pengaruhnya ketika ayah terlibat dalam mendidik anak. Kenapa banyak anak yang terlalu cepat menyukai lawan jenis? Karena dia tidak merasakan kehangatan seorang ayah. Cinta kasih dari ayah. Iya, gitu ya, Bu. coba silahkan kalau ada yang mau meneliti bagaimana pengaruh karakter anak yang dididik dengan ibunya saja dan dengan terlibat dengan ayahnya. Karena karakter dalam pola pengasuhan ayah tentu berbeda dengan ibu. Ayah itu lebih kepada memberikan contoh, mengeluarkan sedikit kata-kata, lebih banyak tindakan. Jadi ini memang harusnya kombinasi yang baik antara ayah dan ibu. Jadi bukan hanya pola asuh itu diberikan kepada ibu saja, tetapi ayah harus banyak terlibat. Dan selanjutnya kalau kita dalam pola pengasuhan, kita tidak boleh mengatakan ada waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Karena pasti berbeda maknanya ketika waktu luang dan meluangkan waktu. Kalau kita mengatakan ada waktu luang, tidak akan pernah ketemu, karena waktu tidak akan cukup dengan segala aktivitas kita. Tetapi harus ada waktu yang istimewa yang harus kita lakukan untuk membersamai anak-anak kita. Dan yang selanjutnya pun kita berharap bahwa kurikulum keluarga itu bisa dilakukan oleh semua keluarga. Apa yang kita harapkan ya kita diskusikan bersama dengan anak-anak dan keluarga, dan bisa kita komunikasikan juga dengan guru-guru. Kita berharap kepada pemerintah bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah banyak kita lakukan itu harus lebih kita perkecil lagi kepada keluarga. Silahkan bersinergi dengan baik antara Dinas Pendidikan, Keluarga Berencana, dan DP3A untuk meramu bagaimana supaya keluarga-keluarga ini menjadi baik, ketahanan keluarga ini menjadi kuat, sehingga ketika dia keluar ke sebuah lingkungan, maka yang hadir adalah lingkungan-lingkungan yang positif. Karena keluarannya sudah bagus di dalam sebuah keluarga. Baik, luar biasa. Artinya banyak memang beban yang kita perlu, tapi kalau kita laksanakan dengan ilmu yang cukup, kemudian bagaimana itu bisa menyenangkan, itu akan tidak terasa menjadi beban yang sangat berat gitu. Nikmati. Ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Semoga kedepannya kita dapat menciptakan generasi-generasi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Dan juga kita juga masih bisa terus belajar begitu sebagai orang tua, bahkan bukan hanya tidak orang tua begitu ya, betul. Sebagai seluruh anggota keluarga, saya mungkin sebagai kakak di rumah bagaimana memperlakukan adik dan
semua anggota keluarga harus terlibat di dalam terutama juga keluarga. ayah tadi ya Bu, ayah yang sangat penting juga untuk dilibatkan. Jangan semua urusan anak dibebankan ke ibu gitu. Ini kita jangan juga meluangkan waktu. Betul. Jangan waktu luang ya. Tapi harus meluangkan waktu, harus punya waktu khusus untuk anak-anak di rumah. Baik, terima kasih Bu. Semoga cita-citanya bisa tercapai untuk bagaimana kurikulum keluarga ini bisa menunjang kurikulum sekolah. Dan juga salam untuk keluarga Ibu di rumah, semoga bisa menjadi keluarga yang baik ke depannya melalui ibu yang hebat juga. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.